بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياخ الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Yang saya hormati Bapak Dandim, Pak Camat, dan semua pejabat yang ada. Bil khusus yang saya hormati, saya muliakan para alim ulama, para asatid, hadirin dan hadirat yang dimuliai oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi-tinggi arti puja, sedalam-dalam arti syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya dengan rahmat, taufik serta hidayahnya kita di malam ini bisa menghayunkan langkah untuk menghadiri satu acara yang insya Allah diridhai oleh Allah. Malam ini di jam seperti ini dan saat ini di luar sana banyak manusia-manusia yang sedang menghabiskan waktunya untuk memancing-mancing kemurkaan Allah. Di luar sana di jam saat ini banyak orang-orang yang masih melaksanakan dan menerjang perintah-perintah Allah. Tetapi kita oleh Allah malam ini diselamatkan, dikumpulkan di sini untuk satu acara Islami yang diridhai oleh Allah, dan ini merupakan anugerah pemberian Allah yang harus kita syukuri agar kemudian Allah menambah nikmat demi nikmatnya sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, apabila muncul bulan Rabiul Awal, maka seluruh umat Islam di dunia semua mengadakan peringatan, mengagungkan syair Allah, mengadakan peringatan untuk menghormati kelahiran Nabi termulia, pemikul rahmat Allah, simbol rahmat Allah, Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan termasuk di negeri kita ini, begitu masuk bulan Rabiul Awal, kita temukan di setiap surau, musalla, masjid, bahkan di kantor-kantor, dan malam ini di Koramil pun kita mengadakan satu acara menyambut kelahiran manusia agung Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan selayaknya umat Islam mengagungkan dan menyambut kelahiran nabinya, satu tanda dan bukti cinta umat kepada nabinya ialah untuk mengenang di hari kelahirannya, untuk memeriahkan dan menyambut hari kelahirannya. Apabila kita membaca Al-Quran, kita menemukan bahwa Nabi Allah Isa pernah dimintai oleh umatnya agar Allah menurunkan hidangan dari langit, dan apabila hidangan itu diturunkan akan dijadikan hari raya bagi mereka yang akan dikenang sepanjang sejarah. Sehingga Al-Quran mencatat Nabi Allah Isa berdoa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Nabi Isa minta, ya Allah turunkan hidangan, agar kemudian ketika turun kami akan jadikan hari raya bagi kami, untuk bagi orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Apabila hidangan yang turun dari langit
Dan sifat hidangan itu adalah makanan yang setelah dimakan selesai, itu akan dijadikan hari raya yang akan dikenang karena turun dari Allah. Apakah ada hidangan yang lebih agung? Apakah ada pemberian yang lebih mulia dari Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dengan diberikan dan dilahirkannya manusia termulia, manusia agung bernama Muhammad? Karena itu layak dan amat layak kalau kita mengadakan acara memperingati hari kelahiran beliau. Tanpa kita harus memperdulikan siapa mereka yang tidak mau mengadakan acara ini. Tidak perlu kita memaksa yang lain untuk seperti kita, tapi kita pun yang mengadakan. Tidak mau kita dipaksa orang lain untuk tidak mengadakan, karena kita sama-sama umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, dan kita adalah saudara, dan saudara layaknya menghormati masing-masing pemikiran dan pemandangan saudaranya. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita sedang memperingati manusia agung yang tidak pernah mampu dilukiskan, tidak pernah mampu dibayangkan, tidak pernah mampu dibicarakan keagungan beliau. Apabila kitab dikarang dari awal abad kelahiran beliau sampai kelak akhir adanya dunia ini, maka kitab itu belum mampu menulis semua keagungan Muhammad. Apabila orator demi orator naik turun mimbar membicarakan mengenai kebesaran beliau, tidak pernah akan mampu membicarakan keagungan dan kebesaran beliau sebenarnya. Yang tahu kebesaran beliau dan keagungan beliau adalah penciptanya sendiri, yaitu Allah. Dan dalam Al-Quran banyak Allah mengenalkan kepada kita mengenai kebesaran-kebesaran manusia agung, manusia suci, Sayyidul Wujud Muhammad, yang antara lain ketika Allah mensifati budi pekertinya, mensifati perangainya, Allah sebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Muhammad atas budi pekerti yang azim. Artinya azim itu adalah agung. Kalimat agung, besar, kecil itu relatif, tergantung siapa yang menyampaikannya. Orang memiliki uang 10 juta dan tidak memiliki kecuali itu, dia akan mengatakan 10 juta ini adalah yang terbanyak. Ketika orang memiliki lebih dari 1 miliar, dia akan mengatakan 1 miliar lah yang banyak. Begitulah besar, sedikit, agung dan besar dan kecil, relatif, tergantung yang mengucapkannya. Apabila Allah yang menyebutkan bahwa beliau adalah memiliki budi pekerti yang agung, maka keagungan budi pekerti beliau, keagungan beliau tidak pernah mampu kita bayangkan, karena yang mengatakan agung itu adalah zat yang maha agung, sementara umat Muhammad manusia tidak pernah mampu menjangkau keagungan Allah. Cukup kalau kita ingin kenal keagungan yang dimaksud oleh Allah, kita ingin melihat Al-Quran. Apakah Allah menganggap sesuatu sedikit dan kecil itu? Ternyata kita menemukan dalam beberapa ayat Al-Quran Allah sifati dunia dengan semua kenikmatannya. Allah sebutkan mataun qalil. Kalau dunia dengan semua kenikmatannya sedikit, menurut Tuhan Muhammad yang menyebutkan bahwa Muhammad memiliki perangai azim, mulia, maka kemuliaan beliau tidak pernah mampu dijangkau oleh siapapun, dan beliau adalah manusia termulia, manusia teragung. Kemuliaan dan keagungan beliau yang maha tahu adalah maha penciptanya yang maha agung dan maha mulia. Ma'asyiral muslimin, tetapi apa gerangan yang menyebabkan kita mengadakan peringatan demi peringatan untuk beliau? Kita akan peringati kelahiran beliau, kita peringati hari hijrah beliau, kita peringati hari Isra dan Mi'raj beliau, dan semestinya setiap gerak-gerik beliau adalah harus diperingati oleh umat Muhammad, agar supaya umat ini selalu dekat dengan nabinya, selalu terkontrol ungkapan dan perilakunya sesuai dengan nabi kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, di mana-mana diadakan peringatan Maulid Nabi.
Bukan hanya di negeri yang kita cintai ini. Walaupun di negeri ini sangat nampak meriah sekali. Setiap hari sampai bulan ke depan, bulan Rabiul Tsani belum selesai memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tapi apa sebenarnya yang harus kita ambil hikmah dari kita berkumpul bersama, meninggalkan semua kesibukan kita untuk mengadakan peringatan Maulid Rasulullah? Cukupkah kita duduk, kita mendengar, kemudian kita berpisah, kita kembali ke tempat kita, kemudian tidak ada sesuatu yang berubah? Ataukah justru kita ingin menghadirkan Rasulullah ketika kita ingin peringati hari kelahirannya, kita ingin hadirkan beliau dalam kehidupan kita, dalam